Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, saya Endang Nur Fitriani, mahasiswa semester 3 di program studi Pendidikan Agama Islam di STI Al-Azhari, Cianjur. Baik, jadi kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir dan kurere yang berarti seorang pelari, yang mana seorang pelari ini akan melakukan menempuh jarak dari start menuju ke finish. Jadi dari analogi tersebut dapat dianalogikan bahwa kurikulum ini merupakan serangkaian mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik untuk mendapatkan suatu ijazah. Merupakan definisi secara tradisional atau secara lama. Nah, seiring perkembangan zaman, maka kurikulum ini mengalami perkembangan pula, yang mana kurikulum ini tidak hanya serangkaian mata pelajaran saja yang dipelajari di kelas, tetapi juga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, baik berupa ekstra maupun intra, seperti ya ekstrakurikuler gitu. Nah, itu disebut juga sebagai kurikulum, dan juga tidak lepas dari tanggung jawab seorang guru dan tenaga kerja lainnya, seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui potensi peserta didik dan mengembangkan potensi tersebut. Nah, itu merupakan hakikat dari kurikulum. Yang selanjutnya yaitu ada komponen kurikulum pendidikan. Nah, seiring perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, kurikulum juga sama mengalami perkembangan yang signifikan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen aktivitas, dan yang ketiga ada komponen evaluasi. Nah, di komponen tujuan ini yang mana kurikulum ini kan tentunya memiliki tujuan untuk melakukan visi tersebut. Nah, lalu komponen yang kedua ini adalah kurikulum sebagai aktivitas. Nah, yang dimana tentunya peserta didik ya, yang di sini untuk melakukan serangkaian pelajaran atau kegiatan yang berada di sekolah gitu. Tentunya ini untuk dalam pengawasan guru ya, dalam pengawasan guru dan tenaga kerja lainnya, seperti itu, untuk menciptakan untuk menciptakan potensi peserta didik agar menonjol gitu, seperti itu, atau agar diketahui. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum sebagai evaluasi, yang dimana tadi kan tujuan lalu aktivitas. Nah, di situ kan pasti ada kegiatan-kegiatan atau rencana yang akan kita lakukan. Nah, di evaluasi ini kita akan melihat sejauh mana rencana yang akan kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu ada fungsi kurikulum. Nah, di mana fungsi kurikulum ini sebenarnya sangat banyak perannya, seperti itu. Nah, tapi di sini saya akan memaparkan hanya 4 saja, yang dimana fungsi kurikulum yang pertama ini bagi pengelola tenaga kerja lainnya yang berada di sekolah, lalu yang kedua ada bagi guru, yang ketiga ada bagi siswa, dan yang keempat ada bagi individualis itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi pengelola tenaga pendidikan lainnya, yang dimana ini tuh fungsinya itu sebagai acuan bagi peserta didik atau bagi pengelola itu tersebut, karena dengan dia menjalankan tugasnya untuk mendidik, tidak hanya mendidik mengajarkan, tetapi mendidik dalam artian mendidik karakternya, mendidik kedisiplinannya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada fungsi kurikulum bagi guru, sama ya, guru juga sebagai acuan untuk mengajarkan, untuk mendidik seorang peserta didik, seperti itu. Lalu yang ketiga ada fungsi kurikulum bagi siswa, yang dimana fungsi kurikulum bagi siswa ini tentunya sangat penting, karena sebetulnya siswa di sini yang membutuhkan kurikulum pendidikan
pelajaran seperti itu. Karena kan siswa ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus ya, sebuah kemajuan seperti itu bagi nusa dan bangsa seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi individu itu sendiri. Nah ini tuh fungsi kurikulum yang sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita memiliki tekad atau niat gitu ya, maka sesuatu yang akan kita lakukan ketika sudah berniat maka akan terlaksana atau terrealisasikan seperti itu. Nah itu merupakan 4 fungsi kurikulum. Yang pertama ada tadi bagi pengelola atau tenaga kerja lainnya. Lalu yang kedua ada fungsi kurikulum bagi guru, yang ketiga ada fungsi kurikulum bagi siswa, dan yang keempat ada fungsi kurikulum bagi individualis itu sendiri. Nah itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwasanya pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena pendidikan ini merupakan jantungnya sebuah proses pendidikan. Dan kurikulum merupakan sebuah patokan pendidikan yang harus kita laksanakan dalam melakukan sebuah proses pendidikan. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, sehingga apa yang kita rencanakan ini akan terlihat setelah terrealisasikan atau setelah terlaksananya hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.